Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mendengarkan percakapan dari dua orang siswa SMP kelas 9, yaitu Ais dan Abi. Setelah pulang sekolah, mereka bermain bersama dan ngobrol tentang pelajaran yang akan mereka pelajari. Hai Abi, kamu tahu nggak apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan waktu antara suatu daerah dengan daerah lainnya di bumi kita ini? Kayaknya aku pernah mendengar penjelasan tentang hal ini. Bumi mengalami rotasi sehingga menyebabkan terjadinya siang dan malam. Betul, aku juga pernah membaca tentang itu. Kalau istilah rotasi kayaknya di semester ini aku juga pernah membacanya di buku pelajaran, tetapi bukan pelajaran IPA loh. Pelajaran apa ya? Pelajaran matematika dong. Kemarin aku membaca tentang itu pada bab transformasi. Oh ya, kayaknya kita belum pernah ya mempelajari materi transformasi di SD. Kalau materi lainnya sih kebanyakan di SD sudah pernah. Transformasi itu apa ya? Sabar, sabar. Sepertinya besok pagi kita akan mencari informasi tentang itu. Oh iya, kemarin udah dikasih tahu bahwa pada pertemuan selanjutnya akan membahas materi baru. Oke, udah nyampe rumah ternyata. Sampai ketemu besok ya. Semangat. Keesokan harinya pada jam pelajaran matematika, ibu guru memberikan penjelasan. Anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mencari informasi tentang transformasi. Banyak sekali contoh manfaat atau kegunaan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, siapa yang akan memberikan pendapat pengertian tentang transformasi geometri ini? Transformasi geometri adalah ilmu yang mempelajari proses perubahan suatu bidang geometri yang diakibatkan karena adanya translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, refleksi atau pencerminan, dan dilatasi atau perkalian. Anak-anak hebat, setelah mendengarkan percakapan tadi, kita tahu bahwa Ais, Abi, dan teman-temannya sangat bersemangat mempelajari materi tentang transformasi. Saya yakin kalian tidak kalah semangat dengan mereka. Kita akan mempelajari materi tentang refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar bersama tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan merupakan transformasi geometri yang memindahkan objek sehingga tampak seperti bayangannya di depan cermin. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan adalah: 1. Bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. 2. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. 3. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, agar kalian lebih mudah memahami materi ini, saya akan menggunakan sebuah aplikasi yaitu GeoGebra. Kalian tidak perlu risau karena aplikasi ini tidak wajib menggunakan laptop atau PC. Kita bisa menggunakan HP untuk mengaksesnya. Klik Chrome, kemudian ketikkan geogebra.org, lalu tekan Enter. Kita geser, lalu klik Start Kalkulator.
Fungsi di sebelah kiri ini ada kegunaannya masing-masing, ada algebra, tools, dan table. Anak-anakku, karena ini baru pertemuan pertama, kita awali pencerminan dengan yang sederhana dulu, pencerminan sebuah titik terhadap sebuah garis. Contoh yang pertama, kita akan melakukan pencerminan titik A terhadap sumbu Y. Klik tools, kemudian klik point untuk menggambarkan titik pada sistem koordinat Kartesius. Letakkan titiknya di tempat yang sesuai. Di sini saya memberikan contoh 2,1. Kemudian scroll ke bawah, cari transformasi atau transform, reflect about line, refleksi terhadap garis. Klik titik A, kemudian klik sumbu Y karena kita akan mencerminkan titik A terhadap sumbu Y. Maka akan otomatis muncul A aksen dengan koordinat negatif 2,1. Perhatikan jarak titik A ke sumbu Y, yaitu 2 satuan, sama persis dengan jarak A aksen ke sumbu Y, yaitu 2 satuan. Inilah yang disebut dengan pencerminan. Nah, karena setelah ini kalian akan praktik langsung, maka saya minta tolong untuk screenshot hasil ini sebagai laporan yang akan kalian kirimkan ke GF. Sebenarnya ada cara lain untuk menyimpan proyek kita yang ada di GeoGebra. Namun saya mengambil yang praktis saja, yaitu dengan screenshot. Berikan keterangan pada hasil screenshot yang sudah kita buat tadi. Dengan menggunakan edit image, kemudian klik teks. Tuliskan keterangan gambar. Edit teks yang kalian buat dan letakkan di tempat kosong sehingga tidak menutupi hasil pencerminan yang sudah dibuat. Ketikkan pula nama dan kelas kalian agar saya tahu bahwa ini benar-benar hasil pekerjaan kalian, bukan hanya mengambil hasil karya teman lainnya. Terakhir, jangan lupa klik simpan. Cara lain untuk menyimpannya adalah kembali ke GeoGebra, kemudian klik ini. Jika kita klik clear all, maka kita bisa menyimpannya dengan menuliskan title kemudian klik save. Karena kita sudah screenshot, maka kita tidak menyimpannya dulu. Lanjut, kita akan melakukan pencerminan titik A terhadap sumbu X. Langkahnya sama seperti tadi, hanya saja pada saat kita klik reflect about line, kemudian klik titik A, garis yang kita klik adalah sumbu X, maka akan muncul A aksen. Kemudian kita screenshot lagi dan lakukan pemberian keterangan seperti tadi. Anak-anak ingat ya, kalau kalian ingin menyimpan, tinggal ganti titelnya lalu simpan. Kita lanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 1. Klik tools, klik poin A, lalu letakkan sesuai dengan koordinat yang ada di soal. Kemudian saya menggunakan algebra.
klik input, kemudian ada tanda keyboard. Ketikkan apa yang kita inginkan untuk digambar. Di sini adalah garis X sama dengan 1. Maka ketik X sama dengan 1, lalu klik enter. Bisa kita lihat garis yang berwarna hijau merupakan garis X sama dengan 1. Kita lanjutkan prosesnya. Klik lagi tools, cari transform atau transformasi, klik reflect about line, klik titik A, kemudian klik garisnya, maka akan otomatis muncul A aksen. Koordinat bayangannya adalah negatif 2,1. Silahkan langsung screenshot atau kalian bisa simpan dengan cara menuliskan judul sesuai yang kalian inginkan. Lanjut, pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan 1. Langkahnya sama, letakkan titik A pada sistem koordinat kartesius. Klik algebra, klik input, klik tanda keyboard, kemudian ketikkan Y sama dengan 1. Klik enter. Y sama dengan 1 adalah garis yang berwarna biru. Lanjutkan prosesnya. Ya, kita peroleh A aksen dengan koordinat negatif 2,3. Sekali lagi, biar cepat, saya hanya meminta screenshot lalu diberi keterangan. Tetapi kalian juga boleh jika ingin menyimpan hasil pekerjaan ini dalam bentuk file. Contoh berikutnya, pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan X. Caranya sama, hanya saja inputnya menjadi Y sama dengan X. Contoh berikutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ketikkan di input Y sama dengan min X. Diperoleh koordinat bayangan A aksen adalah 1,3. Perhatikan, jarak titik A ke garis Y sama dengan min X sama persis dengan jarak bayangan A aksen ke garis Y sama dengan min X tersebut. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalian wajib untuk praktik langsung dengan menggunakan HP masing-masing. Jadi, salinlah soal-soal berikut, ada 6 soal ya. Kemudian, buka geogebra.org untuk mengerjakannya. Jangan lupa hasilnya ditulis di buku tulis. Hasil berupa koordinat bayangan titik A atau A aksen. Kemudian, simpan screenshotnya, edit teks, diberi nama dan keterangan seperti contoh. Hasil tersebut wajib kalian kirimkan beserta screenshotnya ke Google Formulir yang linknya ada di deskripsi video ini. Jika kalian sudah klik link di deskripsi video ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Google Formulir tentang transformasi refleksi.
Silahkan klik next. Tuliskan identitas. Gunakan huruf kapital dan nama lengkap. Kemudian klik next. Akan muncul soal nomor 1. Silakan diklik your answer, kemudian ketikkan jawaban, koordinat bayangan titik A yang sudah kalian tulis di buku catatan. A aksen, kurung buka, tuliskan koordinatnya, kemudian kurung tutup. Lanjut di bagian bawahnya, upload screenshotnya. Add file, upload, klik browse, file, kemudian pilihlah image untuk screenshot soal nomor 1. Tunggu prosesnya sampai selesai. Prosesnya belum selesai, jadi masih ditunggu. Nah, kalau sudah seperti ini, file sudah siap. Klik next untuk soal nomor 2. Seperti tadi, klik your answer, kemudian ketikkan koordinat bayangan hasil pencerminan titik A terhadap sumbu Y yang sudah kalian tulis di buku catatan. Lanjut kirim screenshot seperti tadi. Jangan sampai tertukar antara screenshot satu dengan yang lainnya. Lanjutkan langkah ini sampai soal ke-6, kemudian terakhir klik kirim atau submit. Jika ada yang masih belum paham, langkah mana yang ingin kalian pelajari lebih lanjut, silahkan ulangi video pembelajaran ini sampai kalian paham, baru kalian kerjakan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sampai kalah semangat ya dengan Aish, Abi, dan kawan-kawan yang ada di awal video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe bagi yang belum. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.